mulai pendampingannya. Untuk hari ini ada 3 agenda Bu. Yang pertama nanti tentang praktek kucing, yang kedua nanti tentang observasi, yang ketiga nanti tentang kita masuk ke ini apa namanya kucing. Ini Bu Dewi, apa sih hal baik yang sudah Ibu lakukan ketika praktek kucing? Praktek kucing itu membuat kucing kita itu lebih percaya diri dalam menghadapi masalahnya, karena di sini tidak ada penghakiman dan mereka itu bisa menguatkan diri untuk menyelesaikannya dari dirinya sendiri. Terus ini Bu, menurut Bu Dewi kan sudah pernah melaksanakan praktik kucing kepada rekan sejawat, ke anak-anak. Menurut Bu Dewi secara pribadi, apa yang perlu Bu Dewi tingkatkan secara pribadi Bu Dewi sendiri terkait kucing? Untuk kucing ini yang perlu sangat ditingkatkan adalah teknik menjalin komunikasi, karena seperti yang kita tahu anak-anak kita itu cenderung tertutup dan mereka sulit untuk menyampaikan masalahnya. Kadang mereka tidak tahu cara yang asik untuk sambat. Iya, caranya sambat. Nah, itu dia. Apalagi kepada rekan guru juga, karena mungkin dalam pikiran mereka, dalam para coach kita itu sambat itu cemen gitu. Makanya kadang kita mau ngajak ngobrol juga susah. Nanti yang perlu ditingkatkan, kalau bisa saya tarik kesimpulannya Bu Dewi, pengen kapasitas Bu Dewi sebagai seorang coach nanti bisa meningkat, mungkin dengan bagaimana mempelajari tata bahasa yang pas ya untuk anak-anak, bagaimana tata bahasa yang pas untuk rekan sejawat, seperti itu ya. Terus ini ketika melakukan coaching bersama rekan sejawat itu, perasaan Bu Dewi seperti apa? Perasaan saya gimana ya? Kadang kita merasa, kita kan kalau teman setara, saya itu tidak lebih baik dari mereka, tapi saya hanya membantu mereka untuk memaksimalkan potensi mereka. Begitu. Maksudnya yang saya rasakan ya saya setara dengan mereka saja. Terus ada komentar terkait praktik Bu Dewi? Komentar dari rekan sejawat seperti apa? Kalau dari rekan sejawat ya sebagian besar memahami, tapi ada juga yang apa sih ini Jadi lanjut Bu Dewi terkait itu, peningkatan kapasitas kucing itu butuh terus, jadi harus sering-sering diulang, kita akan diulang di situ. Selanjutnya tentang observasi kelas yang kemarin dilakukan oleh rekan sejawat Bu Dewi. Ini pengalamannya bagaimana? Coba diceritakan. Ya, waktu observasi kelas, karena di PGP ini kita selalu diajarkan untuk refleksi. Nah, karena itu saya juga mencoba berusaha untuk senantiasa melakukan refleksi sebagai pembelajaran, dan ternyata itu sangat membantu sekali untuk anak-anak kita agar ingatan atau ilmu baru yang diperoleh pada saat pembelajaran itu tetap nempel. Maka harus diingat apa yang kita pelajari hari ini anak-anak, kata baru apa yang sudah diperoleh hari ini. Kadang kalau kita selesai langsung salam pulang, kayaknya terus hilang, rontok lagi gitu apa yang sudah kita makanya kita perlu untuk senantiasa menggali itu biar itu nempelnya lebih lama. Terus ini Bu, komentar yang mengobservasi Bu Dewi seperti apa? Baik sih, baik, tapi ya itu tadi karena kita observasinya kan namanya kita semuanya ngajar tiap hari, ya standar aja ya, itu tadi komentarnya yang tampak dikomentari bagus ya. Ini dari observer untuk ada yang bagus ya Bu Dewi, ada yang baru mungkin seperti itu, mau tak ikutan gitu, mau tak adopsi ke kelas, adakah yang
seperti itu? Kalau yang seperti itu mungkin tidak secara tersurat ya, mungkin saya tidak tahu karena tidak ada komen seperti itu secara langsung. Tapi kemarin waktu pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa teman yang tertarik. Oh berarti nanti PPP-nya ke depan seperti ini ya Bu. Ada teman yang tertarik minta filenya, terus mau disesuaikan dengan mapelnya, ada terkait PPP tapi terkait pembelajaran kok tidak ada tentang langsung. Mungkin masih merekam. Jadi kalau saya bilang seperti anak PAUD itu ya, kalau masih kecil itu mungkin pengungkapannya belum, jadi merekam dulu sesuatu yang terjadi di sekitarnya, mungkin gitu ya. Terus dari praktek pembelajaran berdiferensiasi dan juga emosional yang sudah Bu Dewi lakukan, menurut Bu Dewi apa yang harus Bu Dewi tingkatkan untuk Bu Dewi sendiri? Nah, yang perlu ditingkatkan adalah karena untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memerlukan sumber belajar yang beragam sesuai dengan diferensiasi mereka. Makanya kita para guru, saya sendiri itu juga harus menyiapkan sumber-sumber belajar yang beragam. Misal anak-anak yang auditori, saya bisa menyampaikan materi-materi yang unsur audionya lebih dominan. Untuk mereka yang visual, mungkin saya bisa membuat video-video yang bisa membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Mereka yang kinestetik, saya bisa memberikan permainan atau game atau tantangan yang mengajak mereka untuk beraktivitas dan belajar begitu. Karena sekali lagi kalau bahasa Inggris, pelajaran bahasa itu kan bahasa itu kalau mau dibuat game itu untuk kelas menengah sebetulnya kan agak susah. Nah kalau untuk kelas rendah bisa, tapi untuk kelas menengah kayaknya game apa yang kinestetik terutama itu yang masih belum ada gambaran wacana, itu masih belum ada. Jadi ini ya, apakah itu nanti kira-kira membutuhkan anggaran yang harus dibicarakan dengan Bapak KS Bu? Kira-kira kalau terkait dengan pengadaan kemarin sudah saya ajukan itu bukan terkait pembelajaran tapi terkait amodal diri, karena saya berencana untuk membuat buletin sekolah. Nah karena buletin itu kan perlu dicetak, cetak itu perlu dana. Nah itu masih saya angan-angan, masih saya bagaimana bicara yang baik supaya niat saya itu bisa ditangkap dan dipahami oleh sekolah gitu. Masih belum ini untuk ngomongnya bagaimana, ini masih bina anak-anak untuk nulis. Kemarin saya bina anak-anak untuk mencoba ada student talk di Radar Kediri, saya minta untuk misi itu, saya membantu anak-anak. Anak buat saja nanti saya bantu begitu. Oh saya buat ini Bu. Oh ini terlalu banyak. Gitu, ini yang kemarin ya Bu, komunitas praktisi dan budaya positif yang sudah ada itu ya masih terus berjalan ya. Alhamdulillah, jadi luar biasa sekali. Terus kita lanjut ke aksi nyata Bu, modul 21 tentang diferensiasi dan ini di sekolah ketika Ibu melaksanakan itu adakah kendala kesulitan? Kalau kesulitan belajar berdiferensi, alhamdulillah lancar. Untuk coaching ya seperti yang Ibu lihat tadi. Tapi kalau untuk PSE sama sekali baru di kita. Bagaimana kita menyampaikan mindfulness itu anak-anak itu masih apa ini gitu. Masih tahap pengenalan ya Bu ya. Terus waktu kita itu refleksi yang terakhir itu mereka masih gitu, mereka masih paham. Terus ketika Bu Dewi melaksanakan aksi nyata itu bagaimana rasanya? Yang saya selama ini modul ini saya jadi banyak pengetahuan, ternyata banyak alternatif untuk banyak cara untuk bagaimana kelas kita itu hidup, bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar lebih maksimal. Ternyata itu ada banyak cara beragam. Kita tinggal pilihnya satu-satu biar anak nggak bosan,
bisa terus happy di kelas, itu yang saya rasakan. Terkait aksi nyata rumah sakit